Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah 22 November tahun 2024.
serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Kenapa sih kok kita tidak boleh hanya fokus pada hawa nafsu? Hati-hati. Karena hawa nafsu itu kalau meliputi diri kita, membelenggu diri kita, akan melahirkan dua fitnah. Kata Syaikh Jauzi, yang pertama namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Syubhat itu hal yang tidak jelas, samar-samar, yang membuat kita ragu-ragu. Jadi ini godaannya nafsu sudah. Membuat kita bingung, membuat kita tidak mantap, membuat kita tidak yakin. Ini permainannya nafsu.
Yang kedua, syahwat. Jadi syahwat itu dorongan insting atau fitrah yang membuat kita cenderung, yang kalau kita melenceng tidak terkendali, dia menghancurkan kita. Jadi gara-gara syahwat ini, hidup kita, jiwa kita bisa hancur. Nanti di kitabnya Syekh Ibnu Jauzi menyebut setidaknya ada 17 macam syahwat yang kalau tidak kita kendalikan bisa menghancurkan jiwa kita. Ini kita cek ya, semoga tidak ada sama sekali dalam diri kita. Semoga. Yang pertama, birahi. Usia-usia kalian ini biasanya yo sering tergoda di sini yo. Kawin merasa belum mampu, ndak kawin kok tiap hari dipameri gitu-gitu misalnya. Pikiranmu kan itu ya, salahmu dewe yang kamu buka itu terus. Ini bisa menghancurkan jiwa, kamu kepikiran tiap hari, pikiranmu penuh dengan gambar yang begitu-begitu misalnya, itu birahi namanya. Yang kedua, rakus, tamak. Enak dan tidak mau berhenti, ingin terus-terusan. Jadi sudah nikmat, ingin nambah lagi, tidak mau berhenti. Ini rakus namanya. Tidak tahu kapan ngerem. Yang ketiga, kekuasaan. Nah, ini contohnya banyak. Jadi kalau sudah masuk ke situ, tidak mau berhenti, ingin terus. Hati-hati, godaan semacam ini menghancurkan jiwa. Jadi merusak. Kalau jiwa kita sudah hancur, gelap dia, tidak peka lagi mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Jadi birahi, kerakusan, kekuasaan, kalau tidak kita kendalikan akan menghancurkan hidup kita. Yang keempat, bakhil, pelit. Ini egois, tidak mau berbagi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, semua mau diborong sendiri, nyari enaknya sendiri dan keluarganya. Itu bakhil. Kok ketawa kalian? Kalian ini contohnya. Terus yang kelima, boros, tabdzir, menyia-nyiakan apa saja. Mungkin di kita yang sering kita boroskan, wong kita bukan orang kaya, biasanya yang kita boroskan waktu. Jadi penggunaan waktu kita itu tidak efektif. Ini merusak jiwa. Jadi waktu berlalu dan kita merasa bukan apa-apa, itu menyakitkan bagi jiwa kita. Cirinya kita sering kaget. Loh, sudah seminggu. Besok sudah kuliah, kok cepet libur ya. Itu kemungkinan waktunya tidak kamu manfaatkan secara optimal, jadi kamu kaget. Tabdzir, dusta, bohong, itu akan merusak. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi ketika kalian bohong kan kalian sendiri tahu bahwa itu kebohongan. Jadi diam-diam kalian sedang merusak dirimu sendiri. Dengki, tidak senang lihat temannya senang, susah kalau lihat orang lain berhasil, itu dengki. Ini penyakit yang paling merusak. Makanya kalau di surat Al-Falaq itu kita diminta berdoa secara khusus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasud ketika dia hasad itu, karena orang dengki itu dia rela dirinya hancur asal orang yang dia benci juga hancur. Mending benci, orang benci itu masih mikir dirinya, saya harus enak, kenapa dia yang enak, dia dihancurkan saja biar saya yang enak. Itu masih mending. Tapi kalau sudah dengki, saya berkorban tidak apa-apa, saya keluar banyak tidak apa-apa, asal dia kalah, asal dia hancur. Nah, itu namanya dengki. Dendam juga begitu. Dendam merusak jiwa kita. Dendam itu kan kita marah sekali sama orang, tapi belum ada kesempatan, belum ada timing, belum ada momen untuk kita membalas kemarahan kita. Kita simpan, kita pendam dalam diri kita. Ini dendam ini kita ingin menghancurkan orang, tapi yang kita racuni diri kita sendiri. Karena kemarahan itu kita simpan terus dalam diri kita. Marah juga begitu. Marah ini di banyak, bahkan para filosof juga wanti-wanti kita hati-hati dengan kemarahan. Kalau sedang marah mending cooling down, minggir. Jangan dilanjutkan, biasanya salah ngambil keputusan. Sombong,
Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya, ini penyakit yang sulit kita deteksi tapi kadang-kadang muncul. Penyakitnya orang baik, penyakitnya orang sukses itu sombong. Oke, dan sombong itu tidak harus milih siapa saja bisa sombong. Ada yang menyombongkan kepandaiannya, ada juga orang yang menyombongkan ketidakpandaiannya. Wis bodoh sombong lagi. Ngomong keras keliru dan bangga. Nah, ini kadang-kadang banyak yang begitu juga. Ujub. Ujub ini agak unik ya. Sebenarnya dekat dengan sombong. Merasa tinggi, merasa besar. Nunggu dipuji orang. Siapa yang lebih hebat dari saya sekarang di Indonesia, itu ujub namanya. Jadi, baik. Riya, suka pamer. Ini hari ini kan peradaban kita peradaban pamer. Apa wae dipamerkan. Kita sedang ngapain saja dipamerkan. Sekali ngaji gini mungkin yang posting berapa saya tidak tahu. Ngaji baru sekali tapi postingannya sudah 11 kali. Ngajinya baru 40 menit. Nah, ya nanti kalau ditegur, mbok jangan banyak-banyak pamer. Ini bukan pamer ini tahatus bin nikmah ini. Kayaknya padahal pas ngaji yang ngantuk, yang pulangnya ya kapok itu, tapi ya tetap pokoknya baik. Yo hati-hati, dijaga sendiri-sendiri hatinya. Nah ini menarik yang nomor 13. Ini istilah dari beliau, fudzulul fikr. Ini mungkin kalau bahasa Inggrisnya overthinking mungkin ya. Nah sekarang kalian bisa pakai bahasa Arabnya. Fudzulul fikr itu membuat orang tidak sehat jiwanya. Keterlaluan, kokean mikir, stres karpe dhewe. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Terlalu bulat mikirnya, akhirnya ya dia sedih sendiri, sumpek sendiri. Wong cuma tidak ada apa-apa. Sekedar gelasnya kesenggol misalnya jatuh, kamu mikirnya panjang, aduh betapa malunya saya, mesti sampai besok teman-teman ingat semua saya, wah mikirnya ruwet, padahal biasa, tinggal diambil, di CCG biar nggak dianu orang kan selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sendiri, itu fudzulul fikr. Nilai jatuh semester kemarin, Pak, nilai saya banyak E-nya, Pak, ya sudah diperbaiki, kan selesai kan begitu. Tapi kan kamu mikir terus sampai, kok E ya, iya wis waktanya E sudah. Mbok kamu pikir berulang-ulang ya tetap diulang kan gitu aja selesai. Nanti diambil semester depan. Kita sering fudzulul fikr, overthinking. Putus itu bertahun-tahun tidak move on. Wong yo kenyataannya sudah ditinggal. Kamu pikir berulang-ulang pun tetap ditinggal. Move on lah, jangan stuck di situ. Nanti ada nasihat beliau bagi yang patah hati. Ya karena Dhammul Hawa arahnya ke situ nanti kalau waktunya nyampe. Yang ke-14 terlalu sedih. Sedih manusiawi tapi terlalu sedih negatif. Janganlah ya. Terlalu senang juga begitu. Kalau kamu sukses senanglah tapi yo ada titiknya. Fa'idha farogta fansab. Lanjutkan berkarya lagi, lanjutkan berkontribusi lagi. Malas. Jangan dikira malas itu menggembirakan. Begitu kamu sadar dirimu malas, kamu akan gelisah sendiri. Begitu kamu kaget teman-temanmu kok maju semua, aku sendiri yang belum maju, kamu akan stres. Malas menghancurkan jiwamu. Dan pesimis, himmah daniyah. Jadi pikirannya selalu yang jelek-jelek, yang bawah-bawah. Ini merusak kita. Jadi perhatikan ya 17 hal ini teman-teman kalau ingin memelihara jiwa kita. Ini 17 yang merusak kita. Bagaimana Pak caranya bebas dari 17 ini? Ada beberapa tips dari beliau ya. Yang pertama, ini mirip kalau dalam dunia tasawuf. Membebaskan diri dari hawa nafsu. Yang pertama adalah takhliyah. Takhliyah itu pembersihan diri. Pembersihan diri istilah beliau nahan nafas anil hawa amma tahwa minal makharim. Jadi mencegah jiwa dari hawa nafsu, dari apa yang disukai, dari perkara-perkara yang haram.
Jadi ayo pertama-tama kita bersih-bersih dulu. Kalau masih ada dendamnya, singkirkan dendam itu. Kalau masih ada malesnya, buang males itu. Ada sombongnya, buang dulu sombongnya. Ada ujubnya, buang dulu ujub itu. Ada riaknya, buang dulu. Ini namanya tahliyah. Jadi bersih-bersih dulu, jangan dicampur. Maksudnya tiba-tiba melakukan kebaikan, melakukan apa? Kalau dalamnya masih kacau, kebaikan yang teman-teman lakukan hanya akan jadi makanan hawa nafsu. Pak, saya akan tutupi kejelekan tadi dengan sedekah misalnya. Tapi kalau jiwa kita masih ujub, masih sombong, ya sedekah tadi hanya jadi kendaraan kesombongan kita. Pak, saya akan membantu orang lain. Nah, membantu orang itu kalau kita masih ada iri, dengki, mungkin bagian dari pelampiasan iri, dengki kita. Maka yang lebih penting pertama-tama bersih-bersihnya. Namanya tahliyah. Ini rute pertama yang harus kita tempuh. Kalau teman-teman ada waktu muhasabah, coba cek ya, yang negatif dari kita apa, kita bersihkan. Kalau mikir sendiri tidak bisa, tanya teman. Aku itu jelekku apa ya? Meskipun ya luar biasa kalau ada orang tidak sadar jeleknya apa itu. Orang lain, wah kamu cerewet, wah kamu sombong sekali kamu itu. Mungkin kalau ada teman dekat boleh tanya. Kalau teman juga susah, musuh. Kata Imam Ghazali, gunanya punya musuh itu antara lain bisa menunjukkan di mana kejelekanmu. Jadi kalau kamu punya musuh, coba kamu cek postingan-postingan musuhmu tentang dirimu. Itu biasanya lebih terus terang. Kalau teman mungkin ngomongnya masih basa-basi, masih ditutup-tutupi. Begitu musuhmu terang-terangan sudah bilangnya. Jadi bahagialah kalian yang masih punya haters. Karena dia yang akan menunjukkan jelekmu di mana saja. Tanpa kamu bayar, dia dengan ikhlas ngasih tahu jelekmu di mana. Dan ini untungnya di situ. Kita manfaatkan untuk takholli, bersih-bersih diri. Jangan-jangan saya memang begitu. Oh ternyata di mata orang lain saya itu menyakitkan, saya itu pemarah, saya itu. Nah itu kita bersihkan dulu. Namanya takholli. Kalau sudah takholli, lanjut ke langkah kedua. Jadi takholli tadi bentuk masdarnya tahliyah. Bentuk kedua yaitu tahliyah. Kalau ini pakai hak. Kalau tadi tahliyah pakai kho. Kalau ini tahliyah pakai hak. Yang tadi takholli, yang ini tahalli. Kalau ini baru kita isi dengan perbuatan baik. Jadi setelah tadi dibersihkan baru diisi. Man ahabba tasfiyatal ahwal falyajtahid fi tasfiyatil a'mal. Barang siapa yang suka kesucian dirinya, maka dia harus sungguh-sungguh menyucikan amal-amalnya. Jadi kita isi dengan amal baik sebanyak mungkin. Kalau versinya Syekh Ibnul Jauzi, rutenya tahliyah itu ini, mendaki makom-makom ini. Yang pertama mujahadatun nafas tadi ya, memerangi nafsu yang jelek-jelek. Setelah itu kita tobat. Setelah itu kita sabar dalam menjalankan kebaikan. Setelah itu kita muhasabah, mengevaluasi apa yang masih kurang, apa yang keliru dari yang sudah saya jalankan selama ini. Setelah itu tafakur, merenungi diri, merancang apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kemudian kita hiasi kebaikan itu dengan khauf, rasa takut pada Allah, sekaligus roja, harapan pada Allah. Puncaknya mahabbah. Ini saya jelaskan cepat ya, karena masing-masing nanti ada pembahasannya sendiri-sendiri. Tapi tidak malam hari ini, karena panjang, kayak saya jelaskan satu-satu. Malam hari ini kita fokus melawan hawa nafsunya dulu. Kapan-kapan kita belajar. Taubat sudah pernah kita bahas, sabar sudah, muhasabah sudah, tafakur pada saatnya, khauf dan roja sudah, mahabbah sudah sering. Kalian cari satu-satu di temanya ngaji filsafat. Kalau saya jelaskan nanti ngulang. Inilah rute tahliyah. Rutenya tahalli, tapi syaratnya takholli dulu,
bersih-bersih diri. Saya lanjutkan. Nah, proses ketiga, istilah beliau kalau sudah tahliyah, sekarang tahqiq ubudiyah. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah, kita bersihkan diri, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita tahqiq. Tahqiq itu kita aktualkan diri kita yang sudah baik, kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya tahqiq ubudiyah. Jadi inilah nanti yang istilahnya Syekh Ibnul Jauzi disebut abid. Inilah seorang hamba yang sejati, yang hidupnya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah saja. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah itu sebagai buahnya, otomatis dia jadi orang baik. Ketika dia jadi orang baik, dia bisa berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakatnya. Jadi abid itu jangan dikira orang yang ibadah saja terus di masjid saja isinya. Tidak begitu. Abid itu orang yang memang fokusnya kehambaan, tapi dengan fokus kehambaan itu justru memuncak kemanusiaannya. Jadi tidak kok lupa dengan kehidupan kemanusiaannya. Makanya banyak para sufi itu yang dulu sekaligus pejuang. Banyak para sufi yang juga pahlawan, membebaskan diri dari penjajahan. Bukan berarti terus mereka tidak peduli agamanya atau kemudian meninggalkan dunianya. Tidak, dua-duanya jalan. Menjadi manusia itu yang paling ideal adalah sekaligus menjadi hamba. Menjadi hamba yang paling ideal, ia menjadi manusia. Jadi ini satu paket sebenarnya. Itu kalau istilahnya Syekh Ibnul Jauzi, tahqiqul ubudiyah. Jadi aktualisasi atau realisasi dari jiwa yang sudah bersih, sudah cuci dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi ini rutenya. Saya belum menjelaskan tipsnya ya. Tips tahliyah gimana, tahaliyah gimana. Tapi diawali dari bersih-bersih, kemudian diisi dengan perbuatan baik, kemudian dibiaskan, diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bukti bahwa kita sudah bebas dari jeratan hawa nafsu. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang tipsnya dari beliau. Caranya bagaimana kita lepas dari jerat hawa nafsu. Nah ini sekarang kita mulai ya, mempengaruhi diri kita sekarang. Untuk tidak terbelenggu lagi oleh hawa nafsu. Yang pertama, ini hubungannya dengan mindset kita. Mari kita sadari bahwa manusia itu tidak diciptakan hanya untuk melampiaskan nafsu belaka. Ini rumus pertama. Jadi ini kesadaran pertama. Jadi daya-daya nafsu tadi hakikatnya hanya bekal, hanya kekuatan untuk menuju target hidup yang lebih tinggi. Jadi sederhananya yang nomor satu, Syekh Ibnul Jauzi mau bilang, jangan berhenti di nafsu. Jangan berhenti di perut ke bawah. Kalau kita berhenti di situ, nanti ada ideal hidup yang lebih tinggi yang tidak terpenuhi. Mari kita sadari ini. Kok tiba-tiba pikiran kita mikirin makan saja, mikirin ekonomi, mikirin kawin saja. Kita ingat, emangnya hidup hanya untuk kawin? Emangnya hidup hanya untuk makan? Enggak kan ya? Oh ya enggak. Ini biar kita tidak terbelenggu, bukan berarti terus kalau begitu tidak makan Pak, tidak kawin, tidak begitu. Penuhi secukupnya, jangan berhenti di situ. Jadi ini nasihat yang pertama. Kita sadari hidup tidak sekedar melampiaskan nafsu. Yang kedua, ini masih mindset. Mari kita sadari, kita pikirkan akibatnya. Kok kita merasa terbelenggu oleh nafsu? Entah nafsu apa saja. Emosi, dendam tadi loh, yang 17 tadi.
Untuk biar tidak terbelenggu bebas, ayo kita pikirkan sekarang efeknya. Kalau saya sering bohong, efeknya apa ya? Mungkin tidak dipercaya orang. Kalau saya tidak dipercaya orang, sulit nanti saya dapat kerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, lebih mengenaskan hidup. Ini namanya mikir efek. Kalau saya dendam terus sama orang, nanti saya tidak konsentrasi ini, tidak konsentrasi itu. Mikir orang itu saja, padahal dia tidak mikir saya. Kemudian waktuku habis tersita untuk menjatuhkan dia. Sementara teman-temanku yang lain berkembang, maju, sukses, berhasil. Aku stuck di situ. Kalau begitu jangan dendam lah. Ini namanya mikir efek atau akibat ketika kita terbelenggu oleh nafsu. Jadi jangan tertipu oleh nikmatnya sekarang, tapi efeknya besok. Kalau kita terjebak di 17 tadi, apakah birahi, ketamaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mikir besok, jangan hanya mikir sekarang. Nah, itu bisa mengendalikan kita dari penjara hawa nafsu. Nah, kemudian kalau tadi memikirkan ya, kalau ini membayangkan. Mirip sebenarnya, cuma membayangkan dampaknya. Kalau dampak itu jauh mungkin lebih luas. Mungkin sampai nanti, kalau nanti ditiru anak cucuku gimana, kalau nanti keluargaku tahu gimana. Kalau ini lebih luas, namanya dampak. Kalau teman-temanku semua tahu gimana. Kita ini semua saling terkait. Misalnya saya melakukan korupsi, terus anakku sekolah ditanya, teman-temannya bapakmu korupsi ya, itu betapa malunya dia. Nanti kemudian teman kuliahku dulu menyapa, ini temanku dulu loh, tapi kok sekarang koruptor ya, temannya juga ikut malu. Ini namanya mikir luas, mikir dampak. Jadi tidak sekedar kenikmatan, kesenangan hari ini. Ini salah satu cara untuk kita membebaskan diri dari jerat hawa nafsu. Kemudian membayangkan komentarnya orang. Itu kan apalagi hari ini, kamu bisa dikeroyok netizen se-Indonesia. Kalau ketahuan kamu negatif, kamu jelek. Iya ya, nanti kalau semua orang ngomong jelek, apa saya kuat ya? Kalau terbongkar ternyata saya curang, saya bohong, kuat enggak ya saya dikomentari orang kemana-mana, dilirik orang, disinisi orang. Nah, ini membuat kita enggak bisa terkendali dari jeratan hawa nafsu. Jadi membayangkan penilaian komentarnya orang. Kemudian yang nomor 5, menyadari bahwa nafsu itu sebenarnya kurang bernilai. Nah, kalau ini perlu ilmu, kalau yang ini ya. Nah, makanya penting terus kita belajar. Karena kadang-kadang dorongan jiwa yang negatif tadi, yang 17 tadi itu tidak kita sadari. Tapi begitu kita sadar, oh iya ya, ternyata kayak gini, ini namanya pamer, namanya riya. Tidak penting sih sebenarnya, ngapain aku capek-capek. Nah, wong yo, teman-teman yang sudah suka padaku tidak terlalu butuh pamerku. Yang tidak suka padaku, saya pameri apapun, dia tetap tidak suka. Jadi ngapain sih aku capek-capek kayak gini. Nah, ini namanya mikir. Jadi sadar bahwa ini kurang bernilai. Semua halnya negatif ini mesti kurang bernilai. Nah, ini coba ya kita balik mindset kita. Kemudian mari kita pikirkan juga betapa hebatnya orang yang menang melawan hawa nafsu, betapa hinanya orang yang kalah oleh nafsunya. Jadi kita kan bangga misalnya sapa wis yang menang melawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah diundang ke kamar, yo jane yo pingin. Walakot hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama punya punya keinginan. Laula an ro'a burhana rabbi. Tapi dia sadar tidak boleh ini. Masih ingat peringatannya Tuhan, jadi sukses, tidak tergoda. Meskipun ketika mau balik lari keluar terus ditarik bajunya sehingga robek di belakang. Saya tidak bayangkan kalau kasusnya kalian mengalami momen begitu. Itu bisa kejadian beneran, malah mau video game mungkin ya. Yo, Nabi Yusuf selamat. Dan kita kagum melihat yang seperti itu. Orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya itu mengagumkan. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada kasus apa gitu, terus orang yang jadi korbannya dengan jiwa besar. Baiklah, tidak apa-apa, saya tahu memang tidak ada manusia yang sempurna, saya maafkan dia. Tuh, ini kan orang yang dia bisa balas, bisa menghukum, tapi dia memaafkan. Kita melihatnya mulia sekali orang itu, mau memaafkan.
Mari kita ingat-ingat ini. Ternyata menaklukkan hawa nafsu itu mengagumkan. Orang melihatnya mulia. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke ranah nafsu tadi, kita tersadarkan oleh ini. Ini tantangan. Saya bisa menaklukkannya atau tidak. Kalau saya bisa menaklukkannya, aku akan mulia. Kalau kalah, ya aku akan terhina. Nah, ini cara menyiasati mindset kita. Karena apapun yang kita lakukan itu kan dorongan dari nalar atau mindset kita. Baik, jadi jangan kalah oleh perspektif yang negatif. Mari selalu mikir yang mulia, yang positif. Karena kadang-kadang itu ya pikiran kita sendiri yang mengarahkan ke nafsu. Makanya di sini mindset kita oleh Syekh Ibnu Jauzi ingin dibalik, bahwa mari kita sadari hal-hal yang baik, yang positif ini. Yang terakhir, tips untuk menaklukkan hawa nafsu ya tentu saja orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya itu terpuji di dunia dan sukses mendapat pahala di akhirat. Kalau ini kita sering lupa kadang-kadang gayanya orang sekarang, saya tidak butuh pahala Pak gitu. Pahala saya sudah banyak Pak, sudah ada yang sumbungnya sampai ke situ. Tapi jadi melepaskan diri dari jerat hawa nafsu, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan kita. Jadi tidak ada wah agama itu Allah itu bikin susah saja, yang enak-enak kok dilarang kan kalian sering begitu. Loh, tapi kalau hawa nafsu tadi tidak kalian kendalikan semacam ini, justru kalian nanti yang jatuh. Jiwamu hancur, kemanusiaanmu bubar. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan agama, bukan kepentingan Allah, kepentinganmu. Oleh Allah ditegaskan, diarahkan padamu biar kamu bahagia dalam hidupmu, ya dunia, ya akhirat. Jadi, kalau melihat rumus yang semacam ini. Baik, sudah dapat setengah. Ini masih teknisnya ya, belum filosofinya dari beliau. Paling tidak teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya untuk mengatasi jerat nafsu. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kuncinya di mindset. Cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Ini yang orang menyebutnya hikmah. Maka jangan mau kalau ada orang ngomong tidak usah pakai akal, tidak usah mikir, sudah loh. Ini justru menata cara berpikir kita. Karena akal kita itu powernya luar biasa. Tapi kan akal kita bisa salah Pak, bisa. Apa sih dari manusia yang sempurna? Hati juga bisa gelap. Kalau urusan bisa-bisaan semua bisa. Tapi akal punya potensi besar untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Dia anugerah paling istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia. Baik, makanya nanti kan ada yang ayat itu yang bilang bahwa nanti penduduk surga itu penduduk neraka itu di antara ratapannya adalah mereka menyesal bahwa di dunia dulu mereka tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka besok menyesal sekali, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Cuma karena akalnya jarang dipakai, akhirnya ya salah ambil keputusan dan masuk neraka. Video pembelajaran. Seribu kali kita berbuat baik, belum tentu dikenang oleh orang lain. Tapi, satu kali saja kita berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Terkadang, orang memang cenderung lebih melihat satu kesalahan daripada 1000 kebaikan yang kamu lakukan. Namun, tetaplah semangat untuk selalu berlaku baik. Karena sifat semesta ini adalah setiap kebaikan akan kembali pada si pembuatnya. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat, jaga kesehatan, selalu berusaha menjadi baik walau tidak dianggap baik. Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah.
ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan bersyukurlah, karena semesta tahu kapan kamu harus bahagia. Ketika malam datang, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Sulit, sakit tak selamanya bertahan. Ada gelap dan pahit manisnya kehidupan. Maka jadilah kuat. Jika lelah, istirahatlah sejenak. Karena dunia tak akan ada habisnya untuk dikejar. Sejauh apapun kita mengejar, garis akhirnya hanyalah kematian. Semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup. Begitu banyak hal yang sangat menyakitkan harus dilewati. Namun nyatanya, hingga saat ini segalanya masih bisa terlewati. Kuncinya jalani saja, karena semua akan berlalu. Apapun itu, semua ada jalannya, dan semesta tahu jika kita mampu melewatinya. Sebenarnya, kamu sanggup dan kuat. Hanya saja, kamu sering terlalu cemas di awal, sebelum menjalaninya. Ini hanya permasalahan yang tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Teruslah melangkah, lari jika bisa, berjalan jika perlu, merangkak jika harus. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah pada apapun yang kamu hadapi. Hidup bukanlah tentang siapa yang bisa bersinar lebih terang, tapi tentang siapa yang bisa terus bertahan meskipun ia sedang redup. Ada 3 hal yang harus diingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Beberapa datang malah untuk membuka jalan untukmu. Kedua, jangan pernah terikat dengan masa lalumu. Itu hanya pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. Dan yang ketiga, maafkan orang lain. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu akan menjadi bebas. Dan ketika kamu memilih untuk melepaskan, kamu akan mulai tumbuh. Ketika kamu memiliki hati yang baik, kamu akan mudah kasihan dengan orang lain. Kamu akan mudah memberi. Kamu akan sering menolong. Kamu akan sering mengalah untuk kepentingan orang lain, dan seterusnya. Di sisi lain, kamu juga harus memahami bahwa tidak semua orang cukup tahu diri dan tahu berterima kasih. Maka, jika suatu saat kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain, atau bahkan kamu tersakiti padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya, yakinkan dirimu bahwa semesta ini tidak akan membiarkan dirimu terus tersakiti karena kebaikanmu yang tulus. Telinga jangan terlalu panas ketika mendengar omongan yang tidak benar tentangmu. Mulut jangan terlalu kasar ketika kamu tidak terima dengan omongan orang lain yang tidak sesuai dengan kemauanmu. Dan hati jangan emosi ketika kamu merasa tersudut. Tetaplah tenang, sadari bahwa setiap tindakan dan ucapan yang akan kamu lakukan selalu ada konsekuensi yang akan kembali kepadamu. Tetaplah tampil sederhana, tanpa harus memaksa diri untuk terlihat istimewa. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan, jangan turuti keinginan. Dunia ini tak ada habisnya jika dikejar. Jika merasa lelah, coba letakkan sejenak bebanmu. Lihat dirimu sendiri, perjalananmu masih panjang. Mungkin kamu terlalu banyak membawa beban yang tidak kamu perlukan. Lihatlah dirimu sendiri. Jangan terlalu menilai orang lain. Ketika kamu melihat dirimu sendiri, kamu akan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Terkadang, gajah di kelopak mata tidak terlihat, sedangkan semut di seberang sungai terlihat jelas. Seperti itu juga, kita akan terus menderita karena tidak mampu melihat kekurangan diri, malah sibuk mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang lain. Esensi dari kejujuran bukan saat kita mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa kita jujur, tapi saat kita bertanya pada diri sendiri, apakah kamu jujur? Lalu dengan berani kita menjawab, ya, dan kita siap menghadapi segala konsekuensinya. Masalah akan menjadi lebih besar jika kita melepas tanggung jawab. Pada awalnya, masalah akan mendatangkan kesulitan, tapi pada akhirnya, masalah akan mendatangkan pembelajaran. Cara terbaik untuk bersabar menghadapi masalah adalah rajin bekerja menyelesaikan masalah itu. Bersabarlah, tak peduli seberapa sulit dan gelapnya jalan yang akan kamu lalui. Hidup ini bukan hanya mencari jalan yang terbaik, namun lebih kepada menerima kenyataan. Bersahabatlah dengan masalah,
karena masalah yang akan membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan. Orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika menghadapi masalah. Sabar dan ikhlas memang tak mudah, tapi itu harus. Belajarlah untuk melepas dan menerima arti kehilangan. Ada dua hal yang harus kita jaga. Pertama, jagalah kesabaran di saat kita tidak memiliki apa-apa. Kedua, jagalah sikap kita saat kita telah memiliki segalanya. Sebagai penutup, ingatlah pesan ini. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang berkah berawal dari pikiran yang berkah. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, pejamkan mata, tenangkan dirimu, lalu tarik napas yang dalam, dan hembuskan nafasmu. Rasakan, sadari, begitu mudahnya kamu menarik napas itu. Ketika kamu membuka mata dan bisa melihat dunia, bersyukurlah karena tidak semua orang seberuntung dirimu. Dan hari ini, sudah waktunya melangkah lagi. Tapi tanpa perlu terburu-buru. Terus belajar untuk mengendalikan pikiranmu, dan jadilah bahagia tanpa harus berpura-pura. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالكل
كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالركاب التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, dia dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua pernah disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, nah dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Assalamualaikum. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam. Yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam. Terus lama-lama menjadi serikat Islam. Terus lama-lama menjadi partai Islam. Setiap kali kau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaan hidupmu. Setiap kali kau akan memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kepadamu kebaikan dari arah yang tidak diduga. Setiap kali engkau niatkan hidup untuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan berikan rezeki agar selalu bertemu dengan orang yang membahagiakan kamu. Maka berusahalah untuk memberi. Jangan pernah berharap selalu menerima. Karena setiap orang yang memberi, maka dia akan menerima tanpa meminta. Fastabiqul khair. Nafkahnya suami itu kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri, separuh terserah suami mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali nggak tahu ya, di luar negeri. Uangmu. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri itu nggak oke. Nggak oke ya Bu ya? Nggak oke tuh. Separuh aja. Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Termasuk menjaga keamanan hierarki mulai ibu, banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain Bu tiap hari berapa gitu. Itu keliru itu. Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa bahwa dia sebagai hero-nya mana.
miliar kok harus sedekah, nggak harus ada uang 1 juta sedekah, berapapun yang kita mampu, barang apapun yang kita miliki, yang kita bisa memberikan manfaat kepada orang, sedekah, berbuat kebaikan kepada siapa saja. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang ditolong, tiap kali kamu memberi maaf sama orang lain, Allah akan memerintahkan malaikat hapusin juga dosa-dosanya dia. Kamu ketika memaafkan orang lain, itu adalah sedekah yang membuat dosa-dosa kamu menjadi terhapuskan sebab sedekah kamu kepadanya. Makanya sampai ada cerita tuh, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang, Nabi melihat dia, kemudian Nabi Muhammad bilang begini nih, ungguru ilaih, coba tuh liatin dia itu. Kata Nabi, orang ini abadil malaikah bikat bihasanatih kullalailah. Dia bilang orang ini telah para malaikat Allah menuliskan pahala sedekah dia setiap malam. Jadi malaikatnya jadi buat capek nulisin pahala. Demi Allah, saudaraku, kita ini membutuhkan sekarang laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang ikhwas sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini. Kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang, lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus-menerus. Kita membutuhkan iman baja ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya. Pada saat musibah datang bersabar mereka. Pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan. Enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya, sunnah. Hadis Bukhari. Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah. Yang sering bikin istri nggak bisa terima suami, nggak bisa terima kasih sama suami, itu gara-gara urusan finansial, urusan ekonomi. Betul ya? Dia tuh sadar nggak bisa beliin saya rumah, nggak bisa beliin saya kendaraan. Saya tuh miskin aja hidup sama dia, misalnya gitu. Jadi susah terima kasihnya. Kalau masalahnya adalah masalah ekonomi, pernah nggak kamu kepikir begini nih? Jangan-jangan karena nikahnya sama perempuan kayak saya, Allah susahkan rezeki bagi suami saya. Pernah nggak kamu mikir kayak begitu? Nggak pernah kan? Padahal yang namanya rezeki itu Allah tuh ketika jadikan rezeki suami lancar. Ketahuilah, yang berharga itu iman, yang menipu itu dunia, yang singkat itu waktu, yang kekal itu akhirat, yang besar itu hawa nafsu, yang berat itu amanah, yang sulit itu ikhlas, yang mudah itu berbuat dosa, yang susah itu sabar, yang sering lupa itu bersyukur, dan membakar amal itu ghibah, yang mulia itu akhlak, yang rendah itu hati yang sombong, yang paling dekat itu kematian, yang paling jauh itu masa lalu, yang paling indah itu saling memaafkan, yang menyejukkan itu senyum, yang menerangi itu ilmu, yang menguatkan itu doa, dan yang mendamaikan hati itulah zikir. Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan
qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah SWT dan Allah bertindak apa yang dia kehendaki. Dia fa'alun lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dakwah. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula wae perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah nek sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Ya karena ya dunia ini enggak pernah jelas. Makanya nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip di Indonesia, kalau urip di Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, jubahan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji jubahan ya dekne ra trimo goblok jubahan. Angel ngadepi wong lu angel. Lah terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa. Suwe ngaji-ngaji, wae turu-turu, suwe mangan-mangan wis biasa wae. Dinul ajais. Agama kita, agamanya orang lugu. Dan hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, aamintum manfis sama ayakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodq, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kulo mboten nate urip susah. Ngerti masalah sing pangeran Gusti iki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baik. Video dakwah. Pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atih, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat.
Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih. Jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang ngomongin Ustadz gini di sosmed, perlu kita balas nggak nih? Saya bilang udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut, sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya. Kayak olahraga emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya bagus juga sih, ini bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo gak cocok di tempat itu, tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gue gak cocok tapi dompet gue cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rasal memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya. Dan saya merasa gak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan, terus nggak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balasin lagi, terus aja gitu habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya, tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah nggak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustadz Felix. Kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustadz nggak baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca mungkin nggak ada challenge-nya kan. Ini baca komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya, bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar, bukan udah jago, enggak sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay. Jangan deh, ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin
diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Nggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Nggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh dahsyat. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.